kasih. Jadi selamat datang di podcast kita kali ini, yaitu tentang demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Jakan Nusantara ini sebagai host dan rekan saya Nadifa Mumtaz Ayu Pratiwi. Sebelum kita mulai podcast kali ini, kita perlu kenalan dengan Ketua KPU yang ada di Kota Batu, dengan Bapak Heru Joko Purwanto. Dan wawancara kita yaitu Hafian Misalia Pratiwi dan Julia Pratiwi. Baik, sebelum kita mulai, kita mau tanya, apakah kalian pernah sih dengan suara yang sekecil ini berdampak dengan dunia yang besar ini? Atau mungkin penasaran pada kita yang punya hak pilih? Nah, kita akan bahas semua di sini dengan secara mudah dipahami dengan contoh-contoh yang nyata nih teman-teman. Betul, kita akan ngobrol bareng sama narasumber kita yaitu Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dengan yang cukup keren banget ya Bapak kali ini ya. Jadi siap-siap buat membantu guru dan warga-negara yang lebih aktif. Yuk, simak pembahasan kami. Kita serahkan kepada pewawancara kami yaitu Hafian Misalia Pratiwi dan Julia Pratiwi. Kami silakan. Halo teman-teman, di sini kami sebagai pewawancara dari kelas 1110 SMA Negeri 2 Batu, Audas Amalia. Jadi di sini kami akan menggali informasi mengenai suara demokrasi dari Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu berhubungan dengan proyek penguatan profil Pancasila yang ada di SMA 2 Batu yang bertemakan suara demokrasi. Saya langsung ke pertanyaannya ya Kak. Yang pertama, apa saja sih tantangan terbesar dalam menyelenggarakan pemilu khususnya di Kota Batu? Baik, untuk tantangan yang terbesar untuk pemilu di Kota Batu ini apa? Sebetulnya kalau kami KPU ini bukan tantangan, tapi memang tugas yang harus kami imban. Jadi kami tantangannya adalah di Kota Batu ini, alhamdulillah partisipasi masyarakat ini tertinggi se-Jawa Timur. Jadi ada di angka 89%. Sedangkan target nasional ada di 78%. Nah, yang disebut tantangan atau tugas kami adalah memastikan bahwa nanti di Pilkada 2024 ini minimal partisipasi masyarakat tetap sama, syukur-syukur bisa meningkat 1 atau 2 digit begitu. Jadi pada tanggal 27 itu terdapat pemilihan. Ini teman-teman saya sudah banyak yang punya hak pilih, sedangkan saya belum ya Pak. Padahal saya itu pengen sekali ikut untuk pemilihan umum, penasaran gimana prosesnya gitu. Untuk selanjutnya, apa yang dilakukan KPU untuk menangkal berita bohong atau hoax yang beredar menjelang pemilu? Baik, yang kami lakukan adalah kami membuka website KPU secara resmi. Artinya apa? Dengan terus bersosialisasi dengan jajaran pemerintah Kota Batu, dengan Diskominfo, dengan teman-teman muda Karang Taruna juga. Nah, ini adalah ajang sosialisasi kami. Jadi teman-teman muda ini bahwa saya informasikan ya bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat kepo nomor 3 di dunia. Jadi ketahuannya sangat tinggi ya. Terus ingin menyebarkan informasi itu paling depan ya. Pokoknya dapat informasi apapun itu nggak ditelaah dulu, disaring, dicari sumbernya, langsung pokoknya saya yang terdepan. Nah, dengan podcast ini saya berharap dari teman-teman muda, teman-teman pemilih bisa literasi masalah informasi. Jadi berita bohong. Nah, ini salah satu penangkal berita bohong. Jadi saya menyampaikan ke teman-teman melalui program kali ini bahwa kalau ada berita jangan langsung share, ya. Tapi kita lihat sumbernya dari mana dan kita cari tahu. Kalau belum tahu, kita kasih sumber aslinya. Misalnya, oh ini saat ini yang lagi seksi tentang wali kota. Oh wali kota ini, calon wali kota ini katanya begini, dia pernah melakukan ini. Tanya ke kami. Benar karena kenapa? Tanya ke kami penyelenggaranya sudah menyaring dan memfilter visi misi, terus background, latar belakang ada di dalam semua. Jadi melalui website KPU, apalagi
berita sepotong ya, ini harus kita hindari. Misalnya di media sosial, TikTok dan sebagainya, ini beritanya belum utuh, tapi dia hanya potong, tapi kita sudah sebarkan. Nah, melalui program ini kita mengimbau, kita harus mencari tahu sumbernya. Apalagi itu juga terkait dengan nama baik seorang tanda. Ya. Semua itu informasi harus disaring dan harus diketahui kebenarannya bagaimana. Iya benar sekali kata Celia. Apalagi kan sekarang udah banyak nih kayak misalnya menjelang pemilu nih nanti kalau misalnya calon-calonnya. Jadi kita di KPU ini ada dua, pemilu dan pemilah berpilihan. Kalau pemilu itu kita memilih presiden dan wakil presiden, DPR dan DPR provinsi dan DPRD kota. Kalau pemilihan pilkada ini kita yang akan laksanakan tanggal berapa pilkada, jadi pilkada serentak. Jadi ada dua penamaan, yang satu pemilihan, yang satu pemilu. Terima kasih Bapak maaf ya. Tidak apa-apa. Jadi ini saya ini. Kita belum berpengalaman. Iya. Jadi teman-teman prosedur juga, oh ternyata pemilihan ada pemilu. Pemilihan itu yang dipilih apa saja coba? Ada yang memilih gubernur dan wakil gubernur, juga wali kota dan wakil wali kota, yang kabupaten, bupati dan wakil bupati. Oke, seperti itu ya teman-teman. Bagi yang belum tahu nih kayak saya. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan yang selanjutnya atau yang terakhir. Bagaimana KPU untuk memastikan bahwa suara generasi muda harus didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan politik? Baik, kalau KPU ini kita punya founding father yang sangat hebat, itu Bapak Insinyur Soekarno itu begini, salah satu fatwa beliau. Beri saya 10 pemuda akan saya guncang dunia. Nah, hati-hati ini di segmen pemilih pemula, pemilih muda itu bagaimana KPU memastikan tentunya kita memastikan sesuatu itu harus dengan by data, by address, by name. Artinya apa? Kami mendata keseluruhan dari teman-teman pemilih pemula yang ada di Kota Batu ini bekerja sama dengan dinas kependudukan catatan sipil untuk men-tracking hati-hati ini di SMK 2 misalnya, yang nanti pada tanggal 27 November pas usianya 17 tahun maka harus mempunyai hak pilih. Nah, terus kamu berlanjut bagaimana sih menjadi pemilih kalau sudah tahu ini berapa katakanlah di SMA 2 ada 100 orang gitu ya, maka kita akan sana, kita akan ajukan untuk Goes to School atau kita ada nanti namanya sosialisasi di tingkat sekolah bagaimana menjadi pemilih yang baik dan agar suara kita tidak berubah untuk percuma. Bagaimana caranya nanti kami akan datang ke sekolah. Bahkan bisa saja pihak sekolah bisa membawa siswanya di sini, misalnya sesuai kapasitas ruangan ini ada 100 siswa, 200, 150 bisa berhubungan dengan kami agar mendapatkan informasi secara baik. Oke, teman-teman semuanya, tadi kan kita sudah bertanya kepada Bapak Heru Joko Purwanto selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum di Kota Batu. Pastinya banyak banget informasi yang bisa kita gali di sini ya, Mas Ria. Jadi kita tahu nih informasi terbaru. Terus kan apalagi kita tuh di SMA, pastinya udah mulai mencukupi untuk memilih. Maksudnya memilih hak suara untuk pemilihan umum depan. Ya. Bener banget nih Kak Julia. Ya sudah, kita informasikan. Mohon izin teman-teman. Nanti saya informasikan bahwa teman-teman pemilih pemula atau pemilih muda ini jangan lupa bantu kami untuk mensosialisasikan ke minimal temannya, minimal ke bapak ibunya, bahwa tanggal 27 November nanti hari Rabu itu datang ke TPS menjadi pemilih calon wali kota dan wakil wali kota, juga gubernur dan wakil gubernur. Untuk itu pastikan menjadi pemilih apa sih syaratnya, harus sudah terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap. Tapi gimana apakah kami belum terdaftar? Jangan khawatir, data ke KPU untuk didata dan tentunya bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP elektronik. Dan terus bagaimana teman-teman nanti pas 27 November usianya pas itu belum punya KTP,
Jangan khawatir, kami juga akan menginformasikan ke seluruh capil agar menerbitkan atau mencetak KTP-nya. Jadi gitu ya. Nah, kita bantu, kita ramaikan pilkada yang sudah yang pilih harus mencoblos. Terima kasih. Baik, itu adalah informasi dari narasumber kami mengenai pemilihan wali kota dan gubernur daerah. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini Kak J. Iya Kak Diva, kita mengetahui demokrasi yang ada di Kota Batu ya Kak Diva ya. Betul banget. Terima kasih kepada Bapak Heru Joko Purwanta yang sudah berbagi ilmu untuk pengalaman tentang demokrasi. Kita jadi lebih paham ya, suara demokrasi sangat penting untuk semuanya yang ada di Indonesia maupun di Kota Batu ya Kak Diva. Betul banget. Nah, sebentar lagi kan ada pilkada sih Kak J. Ya. Nah, itu tanggal berapa sih? Tanggal 27 yang sudah bisa memilih Ya. calon wali kota Kota Batu, berikanlah suara kalian yang terbaik untuk Kota Batu. Betul banget. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu. Jangan lupa buat terus cari tahu tentang isu-isu demokrasi lainnya. Dan juga kalian bisa tanya-tanya kepada guru, orang tua yang ada di rumah, dan teman-teman, apa sih tentang demokrasi itu ya? Iya. Kak Diva ya. Dan jangan lupa teman-teman lihat dan pantengin terus podcast kami selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda ya Kak Diva ya. Betul. Dan ingat, suara kalian itu berharga banget buat Indonesia. Baik, terima kasih dari kami sebagai MC di podcast kali ini. Saya juga Nusantara Aji dan rekan saya. Saya dari Fakultas Ayu Pratiwi. Dan kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.